Ketika Anda punya mobil banyak, punya uang banyak, itu artinya Anda untuk senang itu tergantung banyak hal. Mobilnya banyak, uangnya banyak. Dengan orang yang nggak punya apa-apa, cukup bahagia dengan uang 10.000 atau seadanya. Logika yang dibangun adalah keren mana orang yang untuk bahagia butuh banyak hal dengan sedikit hal. Ini ku pinter putih. Pinter sing bahagia dengan sedikit hal. Itu cara kita bernegosiasi dengan zaman yang seperti ini. Kalau sering nasihati santri-santri sing teng kampung-kampung. Kon ketemu pangeran sowan gowo Alphard songo, gowo mobil miliar, gowo uang miliaran. Dengan sowan pangeran gowo sujud, yang mesti dibenarkan Allah itu pasti sujud. Nah sekarang itu niki wonten niki majelis mas saya ini wonten babat. Kalau sering menghindari dari acara-acara publik bukan karena apa-apa. Supaya orang itu terlatih nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau niku termasuk kalau boleh kalau sering cerita baul, kecewa kalau orang boleh kecewa. Wong ape mulya wae ngenteni ngomong ning panggung, wong ngaji kok ngenteni ning panggung diundang. Itu biayanya mahal. Riyen mboten kiai ikhlas zaman Mbah Fayumi, Bude kula Mbah Hanid iku ketemu ngaji ana takok yo ngaji. Sakniki ngaji niku panggung, sound sistemnya rapik, kiai ini kecewa. MC-nya maklaran yang kecewa. Repot. Beragama itu menjadi mahal. Kalau nu sering ditanya sama sebagian gitu, kenapa Gus Jinan tidak jaga protokol dalam ilmu? Kalau cerita, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niku melampah-melampah, gimana melampah-melampah? Niku tiang biasa nyegat di tenggalan. Ada perempuan Imro'atun min Khos'am. Niku Nabi pas masih berkendara, masih di atas unta. Ya Rasulullah, inna faridotawa ala ibadi adrokat abi syekhon kabiron. La yastatiu ayastamsika ala rohila. Wa fi riwayatin ayasbuta ala rohila. Niku boten terus Nabi tersinggung. Kok ninggalan, sowan, nggo gula, mboten enten. Kula nu sering lampah-lampah teng pasar pandangan kalian anak kula sering ketemu ibu-ibu ditakoki, "Gus, beneran ketemu jenengan badhe sowan?" "Bae apa? Badhe tanglet." Anak kula nu istikhadah. Senang kene ae gak repot. Jawab kalian ngadeg-ngadegan. Nak ke latihan kok Mas Umar Faruk mboten saged mutolaah riyin. Gayane ngongkon sopan wong ya asline mutolaah sik nih. Niku jelas di jalan. Ya Rasulullah, jenengan badhe haji, sayang bapak kula niku pun lumpuh. Ndak bisa ikut haji. Apa saya bisa menghajikan beliau? Jawab Nabi, na'am, ya bisa. Semenjak itu dikenal ada dua haji amanah. Satu orang yang sudah meninggal, kedua yang masih hidup tapi nopo lumpuh. Disebut hajjul ma'dud, hajinya orang lumpuh. Dan saya di mana-mana kampanye ini supaya ada kesadaran kalau secara teori nggak mungkin haji, niku saged diamanahkan meskipun belum nopo meninggal. Itu disebut hajjul ma'dud. Nah untungnya begini haji ma'dud. Niki wonten majelis Dewan Masyaikh. Sekarang tuh fatwa itu kalau nggak punya otoritas tuh nggak didengar. Ruwet. Kalau jenengan kadung meninggal, itu kalau tidak niat haji, tetap sama Allah ditulis tidak haji. Meskipun anak cucu jenengan menghajikan. Karena menghajikan orang yang sudah meninggal dan tidak niat haji itu hanya untuk mengesahkan warisan. Karena sebagian warisan ini harus digunakan untuk apa? Haji. Tapi kalau jenengan masih hidup dan lumpuh, nggak mungkin haji. Jenengan berkontribusi niat. Wes jong kairiku tua iku dol go kajiku. Innova iku dol go hajiku. Dia ikut berkontribusi. Lalu kalau sering kampanye monggo kalau masih hidup tidak mungkin haji, ikut memutuskan sekarang juga haji. Namanya hajjul napa? Ma'dud. Sehingga jenengan ikut komitmen niat dan ikut memutuskan. Niku riyen nggih namung kan cerita, Mbak cerita, Mbak Fayumi ikhlas, Mbak Yohanit ikhlas. Niku Nabi ketemu tenggalan gitu takok, ora usah ngenteni bahsul masail terus untuk sangu, untuk podium, untuk panggung, ruwet, kerepotan. Nah dulu bahsul masail itu hanya untuk diskusi mas'alatun muhtamilah. Satu keputusan fikih yang memper kanan, memper kiri itu memang butuh diskusi.
Karena memang ada kemungkinan A, kemungkinan B. Kalau nggak perlu diskusi, memang kaulan wahidan itu dulu ya seketemunya dijawab. Saya beri contoh Mas Faruk supaya sampean ngaji ini tambah tahqiq. Misalnya begini, saya ini kalau sama Gus Mail, Mas Mail, yang harus hormat siapa? Kalau menurut struktur keluarga kulo ini pernah nom. Tapi nak guys struktur umur, ambek mau jadi pengurus besar, mau jadi, ya ambek sing hormat kulo. Lalu yang dipakai yang mana? Struktur umur, apa struktur keluarga, apa struktur alim? Karena kita pasti punya status di bab alim, alim ini, di bab umur bagus ini. Terus sampean ketemu wong melarat. Wong melarat itu fadilah luar biasa. Wong sugih fadilah dermawannya biasa. Kalau dua orang ini ketemu yang harus hormat siapa? Sing melarat hormat wong sugih hormat wong melarat. Boten saged nak jare bapak kula ngeten. Ana wong melarat tuh matur teng bapak. Enak udah di wong sugih. Poso ora usah kerja, setengok-tengok ning omah ngenteni maghrib. Nah wong melarat tuh wis poso, macul, buruh. Repote koyo napa? Terus wonten wong sugih, sing jawab yang sugih. Enak wong melarat biasa ramangan. Wong sugih kuwi esuk pecel, awan rawon, sore sithik nyate. Jadi yang ditinggalkan banyak. Nah, sampean kan biasa ramangan. Lha iku jenenge muhtamil. Setelah didiskusikan ternyata sama-sama repot. Nah, itu yang perlu musyawarah Mas Faruk. Ada masalah sing muhtamilah. Karena memang kita tidak bisa menjawab dengan kaulan wahidan atau dengan al-mansus. Nah, dulu ini cerita dulu. Ada ibadah-ibadah yang mujma' alaih sah. Misalnya kita kalau sujud kan dilatih umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Al-jabha wal yaden wal rukbaten wal kodamen. Al-jabha 1, yaden 2, rukbaten 2, kodamen 2, berarti 7. Kalau Anda sujud melibatkan anggota 7 itu disepakati apa? Sah. Tapi ulama dulu zaman Imam Syafi'i, beliau zaman ngarang al-um itu sudah ngeper. Wa yahtamilu ayyasihas sujud bil jabhati faqat. Li annan nabiyya da'a fi sujudi sajata laka wajhi. Walam yadhkur al yadan war rukbatan wal qadamen. Bisa saja sujud itu cukup bil jabhah sudah cukup karena Nabi ketika berdoa hanya ngendikan sajata laka wajhi. Nabi tidak menyebut dua tangan, dua rukbatan, dua qadamen. Nah, ini namanya muhtamil. Nah, kiai-kiai kita, guru-guru kita, kados Kiai Fayumi, kados Mbah Hanid, niku nggak mau resiko. Kamu nyari yang mesti sah. Gini ku melibatkan 7 apa? 7 anggota. Tapi untuk orang lain yang mungkin teng desa-desa terbelakang, kamu pakai kaul yang mungkin sah. Dan itu menjadi adat guru-guru kita. Kanggo awake dhewe disiplin, kanggo wong liya napa? Longgar. Karena kalau tidak begitu, kalau ilmu Anda tidak cukup pakai standar ideal, nanti orang desa-desa sing sujudnya angkrang-angkrang, Bang. Terus dianggap boten apa? Sah. Nah, dianggap rasa terus modelnya ra salat. Nah, itu cerita keilmuan sing nggak boleh enggak. Terus niki ampun jenengan iri terus Mbah Uli Mbah kula, buyut kula niku gak ada adik Mbah Mukid niki abahe niki. Bahan itu midoane ibu kula. Terus kula nak undang niki Mbah, undang niki Mas. Terus kula nu kalah tuwa. Terus dizalimi. Anggere bangsa kalah tuwa niku dizalimi. Soale dipek menangi dhewe. Nak ngundang niku mboten nggih jenenge Mbah. Awas ora teko. Faruk mboten ngefek alumni kados Mas Adam, Mas Wahid jare alumni mboten ngangkat. Mboten terdaftar teng Loh Mahfud. Tapi nambah nih, masya Allah. Wah, tenate ngekei undangan pokoknya. Awas, wingi ketemu kalau teng Lasem. Wes mbok catet tanggale. Ya memang isane mbah ini mau ngamuk. Ceritane kunane kuno ngoten. Tetes berfikih, berislam berfikih itu harus luas. Karena kalau tidak luas itu kita jadi yang repot. Misalnya ngeten, saya beri sekian contoh yang fikhun muhtamilun. Ada beberapa teori, kan ada usul fikih, ada kaidah fikih, juga ada fikih mateng. Misalnya jihad.
Jihad itu diterangkan di kitab I'anatul Talibin itu wajibnya karena apa? Fardul wasail lal maqasid. Untuk supaya kita tidak dihinakan musuh itu memang kita harus kuat. Dulu gak kebayang zaman Belanda datang ke kita kalau kita tidak jihad dengan makna angkat senjata. Tapi setelah era modern ada diskusi, ada dialog. Jihad seperti itu sudah enggak, tapi adu argumentasi. Sehingga kitab I'anah mengatakan fardul wasail itu tidak bisa menjadi hukum permanen kalau sudah hasolal maksud. Kalau Anda ingin mengangkat Islam, dulu itu ya karena musuhnya pakai senjata, kita pakai senjata. Kalau sekarang kan enggak, era modern, ada diskusi, ada argumen. Masuknya di ayat qul falillahil hujjatul baligh. Allah itu selalu agamanya dibela logika yang mapan. Saya punya sekian contoh cerita tentang logika. Dulu awal-awal Rasulullah dakwah itu mengajak ila ilahin wahid. Kata orang-orang kafir, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Muhammad itu aneh, problem kita banyak, masalah kita banyak kok Tuhannya satu. Apa cukup untuk menyelesaikan problem kita? Jadi dulu orang Arab tuh mirip orang Cina. Ini Tuhan bagian hujan, bagian petir, bagian BPKB, bagian gadean itu Tuhannya beda-beda. Sertifikat kok udah pinter. Tuhan bagian nangani widadari katanya Mas Mail. Ah terus ya sudah logika itu matang sekali sehingga mereka diajak ke Tuhan satu itu mereka bilang indah adalah syai'un ujab. Itu teori yang aneh Tuhan satu. Wong problem kita banyak kok Tuhannya hanya satu. Solusinya hanya satu. Lalu Nabi membalas dengan hujjah. Kata Nabi, andaikan kamu jadi buruh, jadi pekerja, kemudian majikan kamu banyak, perintahnya beda-beda, dan yang kalau nggak dituruti marah. Kamu nuruti satu, meninggalkan yang satu, menuruti satu, meninggalkan yang satu, mengabaikan yang satu. Enak mana punya majikan banyak sama majikan satu? Ya enak satu Muhammad. Mereka masih bilang Muhammad belum Rasulullah. Terus kata Nabi, begitulah. Wa rabbukum sayyidukum. Tuhan kamu itu Tuhan kamu. Kalau banyak-banyak kamu yang bingung. Ya sudah Tuhannya satu aja. Itu hujjah, bukan pakai pedang, bukan pakai kekerasan. Akhirnya menjadi ayat darabawu matalar rajulan fi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul. Bagi hal yastawiyani masalah terus kata Allah alhamdulillah. Nah, sehingga kalau kita ngaji mu'in ya ngaji ana sehingga ngerti jihad itu wajibnya itu fardul wasail lal maqasid. Ya sama, kalau wasail itu bisa diabaikan kalau ada konteks tertentu yang cukup pakai sama-sama hasil apa? Maksud. Misalnya begini. Nahi mungkar, melarang terjadinya mungkar. Itu yang penting itu meninggalkan mungkar. Bukan melarangnya, tapi meninggalkannya. Misalnya malam ini misalnya ada dangdutan yang pakaiannya seronok misalnya atau apalah. Kalau dangdutan Islami nanti jadi bingung. Maksudnya yang nonton ini haram apa enggak? Ini nanti Mas Umar Faruk fatwanya bingung. Misalnya yang karuan haram kan kita beri contoh atau apalah dangdutan atau yang lain dengan pakaian yang tidak pantas. Tapi kalau pantas ya enggak tahu saya hukumnya tanya Mas Faruk gitu. Terus kiai-kiai itu kan senengannya jagungan, masakan, kadang rokok-rokokan. Tadi mas-mas aku lagi ngelelet teng berikut teng dalam. Karena kalau kita ingat memaksakan ndak melihat itu berat. Tapi nak bengi jagungan, mbek konco, mbok sekak, mbok jagungan, pokoknya nggak penting. Tapi ngerti-ngerti esok dan berhasil meninggalkan maksiat. Sehingga kenapa kiai-kiai itu suka jagongan, suka guyon semalaman. Saya sering ditanya orang-orang Islam kota, kenapa sih Gus Kiai NU itu senani jagongan, masakan semalaman? Karena untuk melawan tidak ingin maksiat itu berat kalau kamu ingat-ingat ya. Ketoknya kok luwih menarik dibanding yang di rumah misalnya, macam-macam lah, mau jenis selerane wong lanang. Tapi nak terus ditinggal masak terong, terus ngopi-ngopi, ngelelet, pokoknya apa lah. Ngerti-ngerti esok, maksiatnya wis bar. Itu lebih gampang. Itu namanya al-inkifaf anil ma'asi. Makanya Saizuddin bin Abdissalam punya teori innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilat. Kenapa orang baik disebut ghafilat? Orang-orang yang lupa.
Karena untuk melawan ingin maksiat itu harus bil asbab asyaghilah, dengan faktor-faktor yang menyibukkan. Makanya nak jenengan dadi wong melarat tuh sing seneng. Dadi wong sugih sing seneng. Baru kayak wong melarat tuh sibuk golek ekonomi, wis ora kober. WA orang yang tidak mahramnya, yang tidak halal itu ora kober. Gara-gara mapan itu daftarnya banyak. Daftar sing kepengen dibidik. Artinya anggap saja dalam kefikiran itu ada asbab, ada sebab sing dadekno sibuk tidak maksiat.